Zanjabil artinya jahe. Kalau Zanjabil Generation artinya angkatan jahe atau generasi jahe secara harfiah. Namun secara maksud dan tujuan kami menamakan nama marhala kami dengan nama Zanjabil. Semoga santriwan dan santriwati angkatan 12 Pondok Pesantren Tawadhu bisa menjadi orang yang tawadhu, tidak riya, tidak pamer, tidak mengedepankan penampilan fisik, namun lebih mementingkan fungsi dan manfaat atas eksistensi. Hadirin yang berbahagia, pertama saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengundang kami. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu hadirin di tempat ini menjaga ibadah amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih khusus kepada orang tua, santri dan juga anak-anak sekalian yang tentunya telah memberikan pesan kepada kami selama 6 tahun dan juga kerjasama yang baik sehingga putra putri bapak ibu sekalian berhasil lulus tahun ini dengan tentunya nilai yang baik. Kami mengucapkan terima kasih dan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada wabil khusus Rabi Rohina, Rabil Mahad At-Tawazun, Hadratul Mukarram Al-Muhtaram Abina Kiai Mustik Amrullah LC MSI, dan juga kepada segenap para asatidz dan asatidzah. Kami ucapkan terima kasih. Ketika hari ini ada yang meninggalkan ke Pondok Pesantren Tawadhu, harus ada sebuah motivasi dalam diri ada semua. Ketika satu langkah meninggalkan Pondok Pesantren Tawadhu, ada harus nangis. Kenapa nangis? Teringat bahwa sekian tahun adik-adik dipimpin, dididik, dan sekaligus mendapatkan pelajaran-pelajaran di pesantren. Yang dulu ada sekalian tidak bisa bagaimana sholat yang benar. Di pesantren inilah adik bisa sholat benar. Dulu adik-adik tidak bisa bagaimana menghitung untuk mengeluarkan zakat. Ketika ada jadi direktur, jadi dosen, jadi kepala kemenang, ya, jadi direktur apapun, banyak uang, zakatnya harus ingat ke At-Tawazun. Hitung zakat ada sekalian. Sebutkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratal mukarramin, para alimul ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang, Kiai Haji Dr. Andes Ohim Abdul Rahim MAG, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan beliau pun adalah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Fitrah Muspika Kecamatan Kalijati, yang dalam hal ini diwakili oleh dari unsur Polsek dan unsur Ramil atau Koramil. Terima kasih Kepala Komite Fadilatul Mukarram Ustaz Haji Abdudin, Kepala Yayasan atau Ketua Yayasan Bapak Haji Zainuddin, Bendahara Yayasan Bapak Haji Aef Saifur Rahman, Sarjana Ekonomi, para direktur pendidikan Bapak Al-Ustaz Haji Satori yang merangkap sebagai kepala sekolah SMA, direktur keadministrasian yang merangkap sebagai kepala Madrasah Tsanawiyah At-Tawazun, para direktur yang lain, hadirin wal hadirat. Pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah, sedemikian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap tahun di pondok ini, yaitu Haflatul Tahrir atau Haflatul Wada, acara pelepasan santri. Setiap angkatan pasti ada acara haflah tahrirnya. Hanya tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, calon wisudawan wisudawati semuanya bermasker, dan ada yang pakai face shield. Ini karena tuntutan aturan protokol kesehatan. Yang kedua, yang hadir pun tidak sebanyak sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dihadiri oleh sebanyak-banyaknya, kadang-kadang satu wisudawan itu dihantar satu truk mobil. Tapi sekarang mohon izin, mengingat keterbatasan suasana kita, yaitu suasana COVID-19, untuk membatasi jumlah yang hadir, mohon maaf dan mohon maaf sekali lagi, kita batasi penghantar wisudawan wisudawati itu hanya satu orang. Tapi paham, pasti keluarganya sih pengen menghantar semua. Adik kakaknya juga pasti ingin mendampinginya. Bahkan calon suaminya pun mungkin ingin.
Saya sebutkan calon suami, kalau calon istri belum, karena kalau yang laki-laki masih panjang programnya. Karena kalau yang perempuan itu kadang-kadang umum wisudanya kapan? Wisuda tanggal 16, kadang-kadang pernikahannya tanggal 17 Agustus. Ini sekedar informasi Pak Kepala, ada yang kayak begitu. Jadi sudah nunggu di luar sana. Saya juga tidak tahu apakah itu akan terjadi di angkatan 12 ini. Wallahu a'lam. Yang jelas undangan belum ada. Bahkan ini saya mendapatkan undangan ya dalam 2 bulan belakangan ini, itu banyak alumni-alumni yang undang. Itu rata-rata yang nikah itu kok kenapa satu pondok, padahal laki-laki perempuan di sini dipisah. Nggak dikontrol. Kapan main matanya? Saya bilang. Kau tahu-tahu jadi suami alhamdulillah. Mungkin kalau seangkatan atau mungkin kalau satu pondok sudah ngerti pahit manisnya di pondok. Jadi siap untuk berjuang apapun, sudah sama-sama berjuang dulu di pondok ini. Kemudian selanjutnya yang Abi ingin sampaikan untuk anak-anakku semua yang di wisuda tahun ini, menurut laporan tadi ada 72 orang, 72 anak, tapi informasi yang masuk ke Abi dari bagian keadministrasian itu ada 7 yang tidak ikut wisuda karena ada satu dan lain hal. Maka Abi ingin mengucapkan kepada kalian yang di wisuda ini, ucapkan sebanyak-banyaknya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini namanya asyukru bil lisan yang Abi sampaikan semalam ketika tausiah usbu'iyah, bahwa perlunya kita bersyukur kepada Allah. Di antara syukur itu terbagi 3. Ada asyukru bil lisan, ada asyukru bil qalb, ada juga asyukru bil jawarih. Hamdalah itu merupakan asyukru bil lisan. Perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Kalian anak-anakku, calon wisudawan wisudawati ini yang sebentar lagi akan kita sama-sama wisuda. Kalau melihat 6 tahun terbelakang ataupun 4 tahun terbelakang, mungkin teman-teman kalian itu lebih banyak dari yang jumlah sekarang di wisuda. Bisa jadi jumlahnya ratusan, tetapi ternyata yang di wisuda ini cuma hanya sekitar 72 kurang 7 orang. Katakan 72 lah semuanya. Ini berarti kalian ini adalah merupakan inti dari sekian ratus yang jadi yang seperti ini. Ibarat gula yang tadinya tebu itu diperas, ya, kemudian diperasnya itu menjadi warnanya ada kuning-kuningan, kemerah-merahan, kemudian diproses lagi, jadi gula pasir yang warnanya putih, rasanya manis. Itulah kalian. Proses itu tidak mudah. Proses untuk sampai di wisuda itu tidak mudah. Tantangannya banyak, godaannya juga banyak. Kalian mengalami semua. Ketika kalian kelas 1, pasti hampir tidak ada kelas 1 itu yang tidak nangis. Rata-rata nangis. Apalagi kalau orang tuanya ikut nangis, nangisnya tambah kencang. Tapi ada kadang-kadang anaknya yang betah di pondok, ibunya nangis terus juga ada. Bahkan ada angkatan-angkatan yang pertama dulu di sini itu sampai ditunggui oleh kakeknya 7 hari 7 malam. Tiap hari nangis.
tapi alhamdulillah sukses sampai kelas 6 juga. Itu kalian dulu seperti itu. Ada godaan tidak betah di pondok. Belum lagi ada godaan-godaan dari luar. Teman-teman kamu yang mengajak ingin keluar dari pondok. Satu persatu berguguran. Satu persatu keluar dari pondok. Maka bersyukurlah anak-anakku, kalian ini termasuk yang Abi katakan berjalan sudah sampai batasnya, yang mengikuti nusus kita, makalah ulama kita, mansaro ala darbi. Kalau sudah niat kita ingin menuju satu tujuan, pasti akan sampai. Jadi godaan itu tidak mudah untuk menghadapinya. Tantangan itu tidak mudah untuk menghadapinya. Belum godaan-godaan yang lain, kabur terus, lari dari pondok, lari ke belakang ke kuburan. Tidak sedikit yang seperti itu. Ada juga godaan lain jenis, pacaran. Ada juga godaan tidak betah, pengen jadi cepet-cepet orang dewasa, ngerokok. Ini tantangan-tantangan, godaan-godaan yang dihadapi oleh santri. Jadi pada Ramil, Pak Polsek, anak-anak di sini ini tidak boleh pegang HP. Kalau sudah di luar sih terserah mau jadi apa, terserah. Kalau di pondok mohon maaf. Jadi kalau ketahuan ini yang namanya HP ini langsung, dulu sih dilarang, kalau sekarang tidak langsung dipecahin oleh pembinanya, oleh pengasuhnya. Karena ini merupakan bagian daripada godaan. HP itu sekarang bukan hanya godaan santri, tapi godaan orang tua juga. Halo ibu-ibu. Jadi dengan demikian, alhamdulillah kalian bersyukur kepada Allah sampai juga batas kalian 6 tahun ataupun 4 tahun, 3 tahun di pondok ini. Kedua, yang Adi ingin sampaikan kepada kalian, jangan berhenti kalian belajar. Kalau kalian sudah keluar 6 tahun di pondok ini, ilmu yang didapat di pondok ini hanya dasar. Belum, masih jauh. Ibarat kalian itu menyeberang lautan, baru hanya di pinggiran saja. Kalau kamu pergi ke tepi pantai, lihatlah apa itu pantai dari laut itu kelihatannya adalah masih warnanya warna putih dan warna kekuning-kuningan. Itulah kalian baru berenang di situ. Tetapi ilmu itu sangat dalam. Kalian belum berenang sampai ke lautan yang warnanya biru belum. Masih jauh, masih cetek. Maka jangan sombong kalian yang sudah lulus dari pondok ini seolah-olah ilmu sudah segalanya. Ilmu nahwu yang kalian dapatkan itu baru awal. Ilmu fikih yang kalian dapatkan itu baru awal. Ilmu balaghah yang kalian dapatkan itu baru awal. Termasuk ilmu-ilmu yang lainnya. Apakah itu matematiknya, biologinya, fisikanya, sejarahnya, itu semua baru dasar, belum sampai inti puncak daripada ilmu pengetahuan. Setiap orang yang mendalami ilmu pengetahuan tambah ilmu, tapi pasti merasa kurang. Bukan dia bertambah, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Itu adalah kalau orang yang memang belajar ilmunya sungguh-sungguh. Tambah ilmu bukan tambah hebat dia, tetapi justru merasa dirinya tambah kurang. Untuk itu anak-anakku,
jangan berhenti belajar. Teruskan, silakan kalian mau ke pesantren salaf lagi silakan. Tapi banyak mendengar laporan kalian ada yang melanjutkan ke Jawa sana, ada yang ke Lirboyo, ada yang ke Pelosok, ada juga yang ke Cirebon, macam-macam silakan. Dalami ilmu-ilmu agama, ilmu salafiyah. Ada juga yang kuliah. Abi dengar ada yang kuliahnya di Bandung, ada yang di Jakarta, ada juga yang di Jogja. Silakan kemana saja. Capai tuntaskan cita-cita. Kalau sudah dasarnya sudah kuat, ngambil jurusan apa saja silakan. Mengambil kedokteran silakan. Jurusan pertanian silakan. Anak-anak kita sudah diterima di berbagai macam tempat. Alhamdulillah yang calon dokter sudah ada, yang calon bahkan sudah keluaran ITB sudah ada. Kalau keluaran UIN, alhamdulillah sangat banyak sekali. Ada yang bisik-bisik sama Abi, Bi boleh nggak saya masuk jurusan fakultas musik? Ada di antara calon wisudawan yang ngomong, silakan. Kalau urusan musik itu saya bilang gampanglah, tinggal belajar melalui kursus saja. Itu hanya ilmu yang sifatnya pendamping. Tapi ilmu pengetahuan lebih dalam cari. Kalau yang namanya musik-musik itu bisa melalui kursus, tidak dilarang, silakan. Seperti tadi misalnya, dapat Burhan itu sejak kelas 1 sampai kelas 6 nggak pernah satu pun guru mengajarkan bagaimana bermain piano, main organ, tapi dia bisa saja. Apalagi Pak Anies malah bisa ya main gitar. Ya biasa kalau sedang liburan, kadang-kadang muhadharah ya anak hiburan, ada saja yang dipukul, meja dipukul untuk tendang, kadang-kadang aqua yang ya silakan saja. Itu namanya isinya musik tidak dilarang selama musik itu diarahkan yang tidak melanggar syariat. Silakan. Jadi silakan saja. Ada yang calon dokter ada, bahkan sudah ada yang S2 juga sudah banyak, alhamdulillah. Yang positif, yang bagus-bagus saya tarik lagi untuk menghidupkan pondok ini. Yang di luar negeri juga masih ada, di Yaman masih ada, di Maroko masih ada, di Libanon masih ada. Silakan. Bahkan yang di kepolisian juga ada, di tentara juga ada. Ya, karena pondok ini tidak memaksakan calon santrinya harus ini saja tidak. Semua ilmu dasar-dasarnya kita sudah siapkan. Yang masuk kepolisian silakan. Maka sudah ketemu dengan Kapolres, sejak zaman Pak Kapolres kemarin ngobrol, bagaimana kalau umpama santri, pokoknya kasih surat memo dari pimpinan pondok, sampaikan ke saya akan permudah untuk masuk polisi. Bahkan kemarin dari Lanut Surya Dharma, yang Panglima Pangkop, ya Pangkop pernah berkunjung ke sini, ya Pangkop Udara, Panglima Operasional, Komando Operasional itu ketika berkunjung ke sini untuk memberikan bantuan COVID-19 itu, dia bahkan menawarkan, silakan santri-santri, justru santri-santrilah yang kita butuhkan. Karena apa? Karena pesantren itu sudah menanamkan bukan hanya patriotisme, tapi juga diajarkan nilai akhlak-akhlak yang baik. Nah itu yang ditunggu oleh bangsa, yang ditunggu oleh negara. Calon-calon pemimpin
bukan hanya mampu bidang keilmuan, skill-skill tertentu, tetapi dibutuhkan adalah akhlakul karimah. Makanya tadi Pak Ki Badrus yang mewakili daripada wali santri wisudawan itu mengatakan jangan lupakan adab, jangan lupakan akhlak. Ilmu setinggi apapun kalau akhlak kamu tidak ada, maka ilmu yang tinggi itu akan hancur. Maka di sini ditanamkan betul yang namanya akhlak, yang namanya etika, yang namanya sopan santun. Ya. Jangan sampai kalian lantas sudah keluar dari pondok ini akhlak hilang. Innamal umamu akhlaquhum apa? Baqiyat akhlaquhum in zahabu akhlaquhum. Eksistensi bangsa itu akan terjaga karena akhlak. Tetapi bangsa itu akan hancur lebur kalau seandainya akhlaknya tidak. Maka pondok itu adalah salah satu lembaga yang paling kuat untuk mempertahankan akhlak. Maka ketika bangsa ini berbicara tentang kendornya pendidikan karakter, pondok pesantren pada hakikatnya adalah tidak pernah hilang untuk menanamkan karakter bangsa sejak lahirnya Indonesia sampai begitu. Anak-anakku, sekali lagi lanjutkan, kalian menuntut ilmu kemana saja, kemana saja silahkan menuntut ilmu. Guru-guru saja yang setua ini masih menuntut ilmu, tidak berhenti. Kepala Kemenak sampai sekarang masih belajar, belum berhenti. Bisa jadi Pak Komite juga sedang menuntut ilmu. Jadi jangan berhenti. Api sampai detik ini belum selesai berhenti, terus mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi. Jadi sampai ilalahdi itu pesan mana? Artinya sampai mati. Namanya mencari ilmu itu tidak ada. Yang ketiga, anak-anakku, pondok ini adalah selalu menjaga keseimbangan. Karena pondok ini pun namanya at-tawasul, karena selalu menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa yang diinginkan oleh pondok ini? Yang pertama, seimbang dalam duniawi dan ukhrawi. Ya. Duniawi dan ukhrawi. Artinya antara ibadah dan usaha, antara mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu harus diseimbangkan. Ya. Makanya dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika sampai akhir ayat. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Meskipun kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari kebahagiaan akhirat, jangan lupa kalian ini masih hidup di dunia. Berusaha. Ilmu tujuannya bukan mencari dunia, bukan. Kita memang mencari ilmu. Tetapi yang namanya rizki, meskipun itu dari Allah, perlu kita mencari. Supaya apa? Puncak daripada doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, juga tercapai. Dua-duanya hasanah, baik di dunia dan juga di. Kemudian keseimbangan yang kedua apa? Keseimbangan hablum minallah, hablum minannas. Tidak cukup kalian itu setiap hari tahajud, tidak cukup kalian setiap hari pegang tasbih 6 meter, tidak cukup kalian itu setiap hari sholat duha, kalau seandainya kalian itu mengabaikan hubungan dengan sesama manusia. Gapailah kalian itu berhablum minallah, tapi jangan abaikan hablum minannas.
Kemudian yang selanjutnya, keseimbangan kita adalah yang ditanamkan oleh guru-guru kita adalah memesankan kepada kita bagaimana kita menjaga amanah diniyah dan amanah watoniyah. Amanah diniyah itu apa? Agama Islam. Agama Islam yang kita anut yang seperti apa? Agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal. Sejak dulu yang namanya ulama-ulama ahlus sunnah itu adalah menyebarkan agamanya adalah rahmatan lil alamin. Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama di Indonesia ini dengan lembut, yang tadinya Indonesia khususnya di Jawa ini mayoritas orang Hindu. Lihat itu yang namanya Sunan Kudus. Sudah ziarah kamu Sunan Kudus? Belum. Sedih memang angkatan sekarang ini. Beberapa tempat penziarahan masih tutup. Ya ziarah yang dekat-dekat, minimal ziarah ke Purwakarta, minimal ziarah ke apa itu namanya di Salahera, Anangkabeli yang menyebarkan Islam di Subang ini. Ya. Kita ziarahlah mereka yang pernah berjasa menyebarkan ajaran agama. Nah itu waktu Sunan Kudus. Sunan Kudus itu lingkungan masyarakatnya orang Hindu. Orang Hindu itu sangat menghormati sapi. Sapi itu dianggap binatang keramat. Mereka nggak berani menyembelih sapi. Air kencingnya saja dianggap air zam-zam. Bagaimana Sunan Kudus pada saat itu berdakwah supaya mengajarkan agama tetapi tidak berbenturan secara fisik dengan mereka. Ketika datang pada hari raya Idul Adha, di sana ajaran Islam mengajarkan supaya berkurban, di antara berkurban adalah dengan sapi. Kalau 7 orang, nah ini gimana sapinya? Kalau disembelih pasti ribut dengan orang-orang agama Hindu pada saat itu. Akhirnya pada saat itu berfatwalah Sunan Kudus dibolehkan kita untuk berkurban dengan seekor kerbau pengganti dari sapi. Hakikat kurbannya jalan, tapi toleransi tidak. Kurbannya tidak dilarang, syariat ajaran agamanya terlaksanakan, tetapi menyinggung agama lain tidak terjadi. Ternyata diterima oleh masyarakat sana. Oh ternyata Kanjeng Sunan yang beragama Islam itu sangat menghormati sapi juga. Akhirnya mereka pelan-pelan 1-2 orang belajar agama Islam. Lama-lama mereka masuk Islam, lama-lama berbondong-bondong di sekitar Kudus. Akhirnya satu pun tidak ada yang beragama Hindu, mereka masuk Islam. Akibat apa? Islam yang diterapkan adalah rahmatan lil alamin. Inilah seharusnya santri-santri at-tawazun berdakwah itu adalah dengan cara rahmatan lil alamin, tidak dengan cara-cara yang emosional. Yang berbeda dikit dikafirkan oleh kita, yang berbeda sedikit dibid'ah-bid'ahkan oleh kita. Tidak, at-tawazun tidak mengajarkan seperti itu. Maka lihatlah cara dakwah-dakwah guru-guru kalian, Wali Songo, bagaimana menyebarkan ajaran Islam di Indonesia ini dengan santun, rahmatan lil alamin. Inilah cara-cara ulama ahlus sunnah wal. Yang kedua, amanah watoniyah. Itu amanah pendahulu-pendahulu kita mengamanahkan jaga negara.
Karena negara ini adalah tempat kita berpijak. Agama apapun yang berada tinggal di Indonesia itu harus menjunjung tinggi daripada negara kita yang kita pijak. Di mana Anda bertinggal, bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Aturan main yang ada di negeri kita adalah harus kita hormati. Negara kita yang sudah 75 tahun merdeka, yang insya Allah bisa besok kita akan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan Indonesia yang kami bilang semalam juga, yang sukunya itu sangat banyak, mencapai 700-an suku. Alhamdulillah kita bisa damai hidup. Agamanya sudah ada agama 6 di sini. Suku 700. Ada Jawa, ada Sunda. Sunda juga macam-macam, Jawa juga macam-macam. Sulawesi macam-macam. Sumatera lihat sukunya macam-macam. 700-an suku. Kita bisa bayangkan negara kita ini juga adalah secara geografis berpisah-pisah. Ada pulau ini ribuan pulau. Tapi kenapa Indonesia alhamdulillahnya damai? Nah, pendiri-pendiri negara kita dulu ada yang kiai, ada Kiai Wahid Hashim yang mewakili Nahdlatul Ulama, ada Kiai Kahar Muzakkar yang mewakili Muhammadiyah, ada Kiai Abu Salim, seorang kiai tapi seorang demokrat, ada juga orang beragama paham Kristen. Mereka ini bersatu ketika meletakkan dasar negara Indonesia itu. Mereka sepakat tidak meletakkan atau mendahulukan ego agamanya masing-masing. Yang meskipun dulu tertulis sila yang pertama itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, rela dicoret oleh kiai-kiai ini demi persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita bisa bayangkan, kalau pada saat itu sila yang pertama tidak dicoret, Indonesia yang 1 hari baru merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus itu, 18-nya itu adalah bisa jadi pecah belah karena Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Tapi berkat pengorbanannya akhirnya dicoretlah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dicoret yang 7 kalimat itu yang disebut Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila dalam merupakan sudah final ideologi negara kita yang kita harus hormati siapapun. Pancasila bukan agama dan tidak boleh mengganti agama. Dan agama itu tidak mungkin akan di bawah daripada Pancasila. Agama adalah merupakan ajaran yang luhur. Pancasila itu adalah aturan hidup untuk kita hidup bernegara. Siapapun agamanya taat kepada Pancasila itu. Alhamdulillah semua dengan berpegang kepada ini Indonesia jadi seperti ini. Lihat negara-negara lain. Afghanistan yang sukunya itu cuma 7 anak-anak, cuma 7 suku di sana. Lihat sekarang komitmen bernegara sampai sekarang belum berhenti mereka berperang sesama suku. Kenapa? Karena mereka belum bisa meletakkan dasar-dasar bagaimana untuk hidup bernegara dan berbangsa. Syria, kalian lihat itu kenapa mereka ribut sampai sekarang, perang hancur, masjid hancur.
akibat ego mereka didahulukan masing-masing, keyakinannya masing-masing hancur. Syria, padahal negara Syria adalah negara yang mayoritas umat Islam. Demikian pula dengan Irak. Ini akibat apa? Mereka hanya mendahulukan ego, keyakinannya masing-masing, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan keyakinan orang lain. Tapi di Indonesia ini sudah diatur sedemikian rupa. Itu sudah disepakati oleh pendiri-pendiri negara ini. Makanya kalau ada satu kelompok manapun yang coba-coba ingin merusak daripada ideologi Indonesia, apakah ideologi ke kiri-kirian PKI ataupun ideologi ke kanan-kananan yang sebab ekstremis, sama-sama kita harus tolak demi untuk kepentingan. Ini Kodam Ramil, Pak Kapolsek yang saya tanamkan kepada santri. Kadang-kadang pesantren-pesantren yang mengajarkan ekstremisme, radikalisme, tidak. Kita di sini masih hormat bendera merah putih. Setiap hari Senin kita mengadakan upacara. Kenapa? Karena santri tawazun adalah tinggal di Indonesia harus menghormati bendera merah putih. Lambang negara kita hormati. Nah itulah yang kita ajarkan. Makanya anak-anakku, kalian ketika kuliah pasti akan bertemu dengan kelompok-kelompok ini, baik radikal kanan ataupun radikal kiri, radikal komunis, ada juga radikal keagamaan, pasti ada. Jangan sampai lupa ajaran yang ditanamkan di pondok ini. Pondok ini adalah menanamkan sikap adalah bagaimana menjaga agama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana juga adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, Abi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Mungkin kalian selama di pondok ini merasa tertekan. Mungkin kalian di pondok ini merasa tidak diurusi. Mungkin di pondok ini merasa kalian tidak sempurna mendapatkan ilmu. Mungkin kalian di pondok ini ada yang tidak mendapatkan keadilan. Abi mohon maaf anak-anakku yang sebesar-besarnya. Jangan kalian tunduk Abi di akhirat. Abi minta maaf. Bisa jadi ada uang makan yang kalian Abi makan. Ada harta lebih yang kalian pernah kasih pondok ini, kami makan. Tolong halalkan anak-anak. Ada listrik barangkali yang terpakai dengan kami, yang duit dari kalian, tolong halalkan. Jangan kalian tuntut di akhirat. Kalau memang kalian ingin menuntut, tuntutlah di dunia ini, jangan tuntut di akhirat. Karena di akhirat itu tidak ada lagi tempat untuk permohonan maaf. Maafkan Abi, maafkan Umi, maafkan guru semua. Jika ada kalian yang merasa tidak mendapatkan keadilan di pondok ini, ataupun kalian tinggal di kamar dengan keadaan sederhana, kalian makan juga dengan keadaan sederhana, niat Abi mendidik kalian adalah hidup sederhana. Umpama kalian hidup kaya raya, alhamdulillah. Tapi kalau kalian hidup sederhana, nanti kalian sudah siap untuk menghadapi. Ibu-ibu, bapak-bapak sebagai wali santri, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang menitipkan anaknya di pondok ini. Pasti pengaduan anak-anak ada saja yang negatif terhadap pondok ini. Tapi di sini mengucapkan mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak, halalkan dan jangan sampai ada yang tidak termaafkan. Kalau memang ada yang dituntut secara materi, kami bisa bayar, insya Allah kami akan bayar. Tapi kalau itu yang bersifat non materi, kami hanya bisa mohon maaf. Jangan sampai ada perlakuan kami, sikap kami terhadap anak-anak bapak, anak-anak ibu yang tidak berkenan lantas dituntut nanti di akhir.
Karena tuntutan di akhirat sekali adalah sangat berat bagi kami. Karena bukan hanya hablum minallah, kalau dosa kami dengan Allah cukup saya minta ampun kepada Allah. Tetapi kesalahan sesama manusia tidak mungkin Allah akan mengampunkan kecuali kami minta maaf. Sekali lagi itu saja Bapak Ibu, sebagai wali santri, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau seandainya wisuda hari ini sangat sederhana sekali, tapi meskipun sederhana, Abi meyakinkan ini paling hikmat, tenang suasananya, orangnya tidak banyak, dan juga kalian yang di wisuda sudah pulang, mayoritas sudah pulang ke rumah, dan satu malam pun kalian tidak boleh bermalam di pondok ini, karena saya anjurkan mereka supaya tinggal di lingkungan pondok di luar, karena khawatir kalau mereka masuk ke pondok ini sudah berakses ataupun sudah berinteraksi dengan yang lain, khawatir membawa yang kita khawatirkan, lantas akan mengenai santri-santri yang kita sudah steril selama 1 bulan penuh. Mereka diisolasi, tidak boleh keluar, bahkan wali santrinya pun tidak boleh menengok karena tuntutan protokol kesehatan. Karena kalau naudzubillah ada satu saja yang terkena, ini akan membahayakan pondok semua dan bisa jadi pondok dijadikan satu klaster baru. Untuk itu saya menjaga ini. Makanya mohon maaf kalau kemarin-kemarin santri biasanya makannya boleh bareng-bareng melalui nampan, tapi kami larang harus melalui piring masing-masing. Karena khawatir satu orang tertular makan sama-sama, lantas remehnya jatuh di situ, dimakan oleh temannya, ini akan berbahaya. Nah ini yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesarnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan Pak Kepala Kemenang. Alhamdulillah kita juga membuat madrasah aliyah. Ya, ini merupakan tuntutan karena banyak anak-anak juga yang ingin fokus kepada agama. Nanti madrasah aliyah ini lebih banyak konsentrasi agamanya. Ya. Tetapi yang SMA jangan khawatir, kami terbuka. Bismillah akan membuka jalur misalnya ke negara-negara barat. Belum ada di sini yang ke Australia, belum ada yang ke Inggris, belum ada yang ke Amerika. Silakan kalian melanjutkan buka itu situs-situs beasiswa ke Timur Tengah dan juga situs-situs ke negara-negara barat. Toh kalian sudah ada kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Itu kenapa di sini diwajibkan? Karena demi untuk kemajuan, untuk masa depan kalian. Silakan kalian untuk melanjutkan ke Timur Tengah. Silakan kalian untuk melanjutkan ke negara-negara barat. Modal bahasa sudah kami persiapkan. Tinggal pengembangannya. Itu barangkali, dan kami juga terima kasih kepada pengurus yayasan Pak Haji Zainuddin, Pak Haji Aep yang terus mendukung perkembangan pondok ini, dan pondok ini terus berkembang. Tanah di Sadayung yang 1,5 hektar itu belum kita apa-apakan. Pengembangan ke belakang balong kita, guru-guru perlu refreshing, rupanya habis ngajar, perlu itu yang namanya mancing. Alhamdulillah urusan mancing para pompa dulu. Tukang masaknya bermasem ada di sini Tuhan. Itu jadi dengan demikian itu kita ya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, khususnya kepada wali santri, kepada kepala kemenang, kepada pengurus yayasan, guru-guru semua, Pak Haji, Ustaz Tata, Ustaz Zainul, Ustaz Guntur dan Ustaz-Ustaz yang lain. Di sini ada guru-guru hak takfir kita, Ustaz Abdul Ghani, Ustaz Urif, dan juga Ustaz Dalia. Terima kasih. Dan yang sudah ini saya nggak tahu apakah sudah hafid buat itu semua. Kalau memang ada belum ada, itu tanggung jawab semuanya Ustaz Urif. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amalia asal Subang. Cindy Fadilah binti Bapak Sri Mulyadi asal Subang. Dina Kamelia binti Bapak Haji Iman Ghazali asal Bekasi. Eli binti Bapak Nur